Dalam keadaan tertekan, seseorang bisa melakukan berbagai tindakan karena selalu ada alasan di balik aksi yang membahayakan dengan harapan menghentikan penderitaan, namun justru semakin memperumit keadaan karena ada pihak tertentu yang sengaja menutup kebenaran. Apa akan ada keadilan jika yang tidak benar dilawan? DP atau Deserter Pursuit Season 2 adalah series Korea tahun 2023, kelanjutan dari cerita season pertama. Cerita dimulai dengan episode ke-7, tentara bernama Cho yang di season sebelumnya terjebak dikerumuni pasukan bersenjata dan bilang jika ia tidak akan bisa menjadi orang baik lagi. Junho melihat keputusasaan itu. Cho minta Junho terus hidup dan bertanggung jawab. Cho lalu meletuskan tembakan ke dirinya. Waktu pun berlalu, seorang pria bernama Min Woo datang ke ruang interogasi militer berhadapan dengan Sersan Park yang sudah ada di sana. Min Woo mengungkit kembali masalah di tempat militernya Park, mulai dari tentara yang kabur dan ditemukan mengakhiri hidupnya dengan membakar racun. Dua tentara lain yang kabur juga, tapi berhasil ditangkap. Satu tentara yang tidak berhasil ditangkap karena masalah neneknya. Tapi semua itu belum terlalu buruk sampai dengan kasus yang terakhir. Min Woo ingin Park membenarkan pernyataan kesaksian para tentara dan komandan jika Cho menderita gangguan mental. Park jelas tidak setuju. Park juga mengingat masa lalunya di markas tentara saat wajib militer dulu. Ia menjadi korban perundungan juga. Semua perlakuan itu masih terus terjadi sampai sekarang. Min Woo jelas kesal, ingin menghajar Park. Tak lama Jisup muncul dan cukup bingung. Setelah itu Jisup mengajak Park bicara berdua. Jisup juga minta Park untuk menutup kasus Cho agar divisi mereka bisa terselamatkan. Tapi Park tidak merespon. Di hari ke-413 hingga bebas tugas, Junho dimarahi senior kamarnya karena tidak becus mengurus kebocoran pipa. Junho juga bingung karena sudah memastikan tidak ada yang bocor lagi. Tapi si senior semakin tidak suka Junho yang menyautinya. Si senior dengan seenaknya memerintahkan Junho memeriksa pipa lagi. Junho pun menurut, namun saat ke tempat pipa, ada dua senior membuli satu tentara. Dan kedatangan Junho semakin tidak mereka sukai. Mereka bertingkah semaunya dan Junho mencoba menahan sabarnya. Hingga akhirnya 3 orang itu pergi. Kemudian Junho dipanggil oleh pimpinan markas yang baru, seorang letkol yang membawa kenalannya. Ayah orang itu punya akademi pendidikan tempat anaknya letkol belajar. Letkol ingin pria itu masuk menjadi tim DP bersama Junho karena Han sudah 3 bulan di rumah sakit. Junho pun terpaksa menurut. Di hari berikutnya, Junho dan si pria kenalan letkol akan pergi keluar menjalani tugas sebagai DP dan mencari tentara yang kabur. Baru beberapa langkah keluar, si pria pun menyadari jika ia dan Junho seumuran dan minta agar bisa bicara santai di luar area militer. Junho pun tidak mempermasalahkannya. Si pria jadi so akrab, namun saat di warnet dan ingin mencari informasi tentang tentara yang hilang, si pria tidak mau bekerja. Ia mengaku jika sengaja menjadi DP agar bisa keluar. Si letkol juga sudah tahu, jadi sekarang sebaiknya mereka bersenang-senang. Junho semakin tidak habis pikir dengan si pria yang sama sekali tidak peduli akan tentara yang kabur. Di markas, Junho mendengar si pria teleponan dengan temannya dan merendahkan Junho yang dinilainya bodoh. Si pria ini mengaku memanfaatkan Junho hanya dengan berakting. Junho langsung tertipu. Junho masih mencoba sabar. Junho lalu memperbaiki pipa yang bocor, namun mendengar keributan. Para senior sedang menghajar tentara, asisten Park yang ahli komputer. Senior tidak suka dengan sikap si asisten itu yang tergabung dalam DP dan menyalahkan kematian Cho karena DP juga. Keributan yang terjadi setelahnya menyebabkan divisi senior itu pun dibubarkan. Asisten Park bertanya, mengapa si senior berlagak seperti korban? Karena dulu si senior ini juga yang ikut merundung Cho. Si asisten semakin dihajar, ia hanya bisa menahan serangan. Junho yang melihat kesal dan bayang-bayang Cho muncul, mengatakan jika Junho tidak berubah, tahu apa yang terjadi, tapi tidak melakukan apapun. Junho yang tidak terima jadinya mendatangi senior dan bertanya, mengapa senior merundung. Tapi dua senior itu tidak terima, menyebut Junho sebagai sampah dan minta Junho tidak bertingkah. Junho yang tetap bertanya apa yang salah dengan tingkahnya, malah ingin dihajar, namun berhasil melawan balik. Si senior pun jadinya takut. Junho sudah memperingati si senior untuk tidak merundung, karena hal itu salah. Apakah artinya Junho tetap sampah? Kekerasan itu pun dilihat oleh pria kenalan letkol yang bertugas menjaga penjara. Ia takut karena rupanya Junho berani melawan senior yang paling mereka takuti. Junho lalu minta si kenalan letkol menangkapnya karena ia sudah membuat kejahatan. Kembali ke Park dengan berat hati dan terpaksa, ia menyetujui surat pernyataan yang menyebutkan jika Cho menderita gangguan mental.
dengan harapan hal itu bisa menyelamatkan karir mereka dan tentara yang selanjutnya. Namun tiba-tiba suara alarm berbunyi, terjadi penembakan bersenjata oleh anggota tentara yang sekarang melarikan diri. Identitas pelakunya adalah Kim Ruri. Nah jadi, Kim adalah temannya Cho. Kim sempat muncul di akhir episode 6 season pertama. Ia dirundung senior lainnya, dibilang gila, gendut, dipukul dan disemprot cairan pembasmi serangga. Para senior lalu menonton berita tentang Cho yang dinyatakan menderita gangguan mental, tidak bisa beradaptasi sehingga mengalami depresi. Cho juga sekarang sudah mendapat perawatan, tapi belum tahu pasti bagaimana kondisinya. Kim tahu berita yang menyebutkan Cho gangguan mental tidak benar. Puncaknya, ia mengambil senjata dan langsung menembak para senior pembulinya. Junho juga kini menjalani hukuman setelah menghajar senior. Pria kenalan Letkol jadi lebih segan dan takut dengan Junho. Tak lama, asisten Park datang dan minta DP bersiap karena ada tentara bersenjata yang kabur. Si pria semakin takut. Setelah dipersilahkan pergi, asisten Park menjelaskan keadaan markas. Junho mungkin tidak tahu apa yang terjadi karena lebih sering berada di luar. Apapun bisa terjadi di sana. Bahkan si asisten sering memikirkan banyak kemungkinan. Saat Junho berusaha membantunya semalam, si asisten tidak bisa berterima kasih karena ia tidak bisa seperti Junho. Ia bisa dihajar lebih parah lagi di kemudian hari. Junho pun minta maaf. Si asisten jadi minta maaf juga karena tidak bermaksud mengabaikan Junho. Ia lalu pergi. Setelah itu Junho datang ke divisi investigasi bertemu dengan Park yang menugaskan Junho untuk tugas selanjutnya. Tapi si pria kenalan Letkol tidak akan menjadi DP lagi karena ketakutan saat tentara yang kabur membawa senjata. Park minta Junho kembali bekerja bersama Han, di mana saat ini Han ada di rumah sakit dan tidak bisa bicara yang entah disebabkan karena apa. Ia sudah menyiapkan tulisan dalam tabletnya saat ditanya oleh perawat, hingga kemudian ia mendengar berita tentang tentara kabur setelah menembak, dan melihat tentara yang kabur itu bernama Kim, membuat Han semakin tidak menyangka. Ia ingat jika sebelumnya pernah bertemu dengan Kim, ketika mereka dulu bertanya tentang Cho yang kabur. Kim dan Cho adalah teman dekat. Lanjut ke episode 8, 4 bulan yang lalu, Han mencari keberadaan Kim untuk bertanya soal Cho yang kabur. Tapi mendengar suara pukulan, Han melihat Kim dihajar senior yang lain. Han langsung menghentikan dan mengaku sebagai polisi militer, membuat orang di sana tidak berkutik. Han mengusir mereka pergi dan Kim berterima kasih. Dan sekarang, Han tidak menyangka atas apa yang terjadi kepada Kim, melakukan penembakan dan melarikan diri. Andai saat itu, Han bisa bicara lebih lanjut kepada Kim dan menawarkan bantuan. Pihak militer akhirnya mengundang media dan mengadakan konferensi menyangkut Kim yang menembak anggota lain dan kabur. Junho ikut menemani Park dan Jisup. Masalah sepertinya semakin besar. Tak lama wanita muncul yang Jisup kenali karena itu adalah mantan istrinya. Mantan istrinya Jisup menjabat sebagai wakil ketua tim investigasi khusus dalam kasusnya Kim dan menyimpulkan jika Kim sudah membuat keributan di markas militer yang damai. Penembakan yang terjadi menewaskan 2 tentara, dan untuk saat ini mereka mengupayakan penangkapan Kim sebagai pelaku utama secepat mungkin untuk menjamin keamanan warga sipil dan bila perlu melumpuhkannya karena membawa senjata api. Park dan Jisoo pun yakin jika pihak militer sedang mencoba memutarbalikkan fakta dan menjadikan Kim sebagai tersangka. Park menduga jika atasan mereka ingin Kim dibunuh, dan sebagai tim DP, Junho akan membawa Kim kembali ke markas tanpa ada masalah. Berita langsung tayang dan ditonton oleh seluruh masyarakat Korea. Semua orang jadi takut dan lagi rumah keluarga Kim terkena imbasnya. Pihak keluarga dari tentara yang tewas tidak terima dan menyebut Kim sebagai keluarga pembunuh. Kerusuhan itu coba dicegah berbagai pihak. Junho lalu datang dan tak lama ibunya Kim keluar. Ia ikut sedih dan bilang jika Kim menderita asma. Ia tidak tahu keberadaan Kim dan khawatir jika obatnya habis. Ibu dari keluarga korban jelas sangat kesal karena anaknya mati. Ibunya Kim pun minta maaf. Tapi ia melanjutkan, walaupun Kim salah, anak dari ibu di hadapannya itu yang membuat Kim nekat. Selama hidup, Kim dipanggil gendut, dipukul, wajahnya disemprot obat serangga. Tapi pihak ibu korban tidak terima. Anaknya mati dan lalu memukul ibunya Kim. Semua orang mencoba menghentikan kebrutalan yang mendarah daging itu. Junho bahkan terpelanting hingga kemudian Han muncul. Mereka lalu makan bersama. Junho kesal karena Han sama sekali tidak menghubunginya selama di rumah sakit. Dan karena Han menjawab dengan tulisan, Junho pun jadi tahu jika Han tidak bisa bicara. Di tempat yang berbeda, Minwoo sebagai atasan dari mantan istrinya Jisup agak tidak setuju dengan apa yang mantan istrinya Jisup sampaikan tadi ke media. Tapi si mantan istri beralasan mencoba membuat Kim takut agar orang-orang tidak membantunya. Dan lagi, mantan istri menjamin jika kehidupan militer harus selalu tentram. Jadi yang meresahkan harus segera dibungkam. Tak lama,
Park dan Jisoo memaksa masuk. Jisoo tidak setuju dengan apa yang si mantan katakan di media tadi, seolah-olah Kim harus segera dibunuh jika berhasil ditemukan. Si mantan membuat kesimpulan sendiri jika Kim punya kecenderungan antisosial dan terobsesi dengan kartun, sehingga tidak bisa membedakan antara khayalan dan kenyataan. Jisoo semakin tidak mengerti jalan pikiran si mantan. Menurut Jisoo, akan semakin gawat jika mereka memojokkan Kim seperti teroris. Tapi si mantan tidak mau menerima apapun perkataan Jisoo. Ia sekalian minta Jisoo tidak menelpon anak-anak, yang langsung Jisoo bantah, karena anak-anaklah yang menghubunginya duluan. Anak mereka bahkan membenci si mantan. Si mantan lalu mengusir Jisoo dan Park pergi. Setelah itu mereka melihat berita jika saat ini Kim sedang melakukan siaran langsung. Kim mengaku menembak seniornya karena mereka sering merundung. Kim menembak karena takut mati. Pilihannya adalah Kim yang dibunuh oleh para senior atau Kim yang membunuh mereka. Setiap hari para senior mencemooh ibunya, memukulnya, dan menyemprot obat serangga. Petinggi militer bahkan tahu, tapi dibiarkan. Kim terpaksa membunuh karena takut mati oleh para seniornya. Dan sekarang setelah pembunuhan terjadi, pangkalan militer malah mengabaikan semua yang Kim derita selama ini. Mereka menyampingkan fakta bahwa Kim dirundung. Mereka hanya meributkan penembakan yang Kim lakukan. Ibunya Kim yang melihat pingsan. Setelah tayangan berita, Park melihat kepergian Min-woo dan mengikutinya. Kim juga sekarang mencoba menenangkan diri di tengah asmanya. Kembali ke rumah, ibunya Kim sudah sadar dan menjelaskan ketakutannya sejak awal. Jika Kim mungkin akan melakukan hal mengerikan seperti sekarang karena perlakuan yang ia terima. Si ibu menegaskan jika Kim adalah anak yang baik. Si ibu minta Junho dan Han menyelamatkan Kim, sedangkan Min-woo mengakses memori cadangan militer, dan karena mendapat panggilan, ia meninggalkan ruangan. Park dan Jisoo yang penasaran dengan apa yang Min-woo lakukan jadi memeriksa ke dalam ruangan. Ada dokumen rahasia dalam memori yang punya kata sandi, dan belum sempat melihat apa-apa, Min-woo masuk. Jisoo jelas kesal dan minta Min-woo memberikan sandi untuk membuka dokumen rahasia itu. Namun Min-woo malah menghajar mereka berdua. Sekejap, Park dan Jisoo tumbang. Min-woo mengambil memorinya, mengambil alat komunikasi Park dan Jisoo, kemudian pergi menguncinya dari luar. Min-woo menyiapkan pasukan, di mana sekarang para petinggi militer membahas tentang keberadaan Kim. Mantannya Jisoo pun punya rencana untuk menyiapkan umpan agar Kim muncul. Si mantan lalu mendapat telepon dari anaknya yang bilang jika Jisoo butuh bantuan. Si mantan pun akhirnya menyelamatkan Park dan Jisoo. Ia kesal karena Jisoo masih belum berubah, membuat kekacauan dan ia yang membereskannya. Si mantan juga kesal karena Jisoo punya ponsel lebih dari satu untuk menghubungi anak-anak. Park lalu menawarkan diri untuk melacak Kim, tapi si mantan tidak memerlukan bantuan karena Kim akan datang sendiri. Di waktu yang sama, Kim membeli obat asma, namun melihat berita yang menayangkan ibunya dipukul oleh pihak keluarga tentara yang tewas. Kim jelas tidak terima, ibunya tidak bersalah. Keluarga para senior yang dibunuhnya itu semakin membuat Kim emosi. Jisoo jelas bingung bagaimana si mantan bisa sangat tega menyiarkan berita seperti itu untuk membuat Kim datang. Padahal si mantan juga seorang ibu. Tapi si mantan bilang jika ia tidak ingin ada korban lagi di situasi tersebut. Dan Park menegaskan jika seharusnya Kim juga tidak boleh menjadi korban. Si mantan bingung mengapa Park dan Jisoo mengasihani seseorang yang membunuh rekan militernya. Kim bahkan bisa bertindak lebih jauh dengan melempar granat ke orang biasa. Park pun bilang jika ia pernah bertemu dengan Kim. Saat itu mereka sedang mencari keberadaan Cho yang menghilang. Park sebenarnya tahu ada masalah di markas, dan Kim adalah salah satu korban perundungan seperti Cho juga. Tapi Park tidak melakukan apa-apa. Park mohon bantuan dan pengertian si mantan, tapi si mantan tetap pergi dan mengurung Park dan Jisoo. Park dan Jisoo yakin Kim akan dibunuh, mereka harus menghentikannya. Saat ini, bantuan yang mereka punya hanya telepon yang Jisoo miliki. Mantannya Jisoo juga tidak tenang, atasannya di kursi belakang ikut berkomentar tentang Kim. Jika Kim menderita di markas, seharusnya kabur saja tanpa membunuh, atau Kim ikut mati. Min-woo juga mengabarkan ke atasan dan tim yang lain jika pasukan bersenjata sudah bersiap. Junho dan Han yang di lokasi semakin bingung, petugas seolah-olah yakin Kim akan datang dan seperti memasang perangkap untuk membunuh Kim juga. Han tiba-tiba merasa pusing karena mengganggu pihak lain. Junho pun membawa Han ke mobil untuk istirahat. Mereka lalu mendengar perintah agar seluruh pasukan siap menembak. Junho lalu pergi. Petugas kemudian ke ibunya Kim dan bilang jika Kim akan datang. Tapi si ibu bingung karena petugas membawa senjata lengkap. Petugas memaksa si ibu bekerja sama dan menyeretnya keluar. Sampai Kim muncul menyandera salah satu personel dan mengancam dengan granat.
Seluruh orang pun akhirnya keluar dari rumah. Mereka ketakutan dan menodongkan senjata ke Kim. Seluruh kerumunan itu seolah-olah ingin membunuh Kim. Minwoo juga bernegosiasi, minta Kim melepaskan sandera dan menjatuhkan senjata. Mantannya Jisup yang dalam perjalanan disuruh memutuskan apa yang para tentara akan lakukan. Ia bertanya, apakah harus memberikan instruksi tembak? Tapi atasannya membebaskan segala keputusan. Dan kesal karena si mantan selalu bertanya. Si mantan semakin bingung. Jisup lalu menghubungi dan minta agar Kim diselamatkan. Sementara Kim sangat kesal, hidupnya benar-benar tidak adil. Junho lalu bicara dan tahu jika Kim tidak akan mau menyakiti orang yang tidak bersalah. Membuat Kim bertanya, apakah dulu ia bersalah? Mengapa ia disakiti? Junho semakin khawatir karena Kim bisa mati. Namun Kim tahu akan resikonya. Si Sandra berhasil lolos dan Kim siap melepaskan granat. Semua senjata tertuju padanya siap menembak, tapi belum ada perintah penembakan. Han pun ingat akan kejadian Cho sebelumnya. Oknum-oknum itu semakin menyudutkan. Han lalu mendapat panggilan dari Park yang minta agar Kim diselamatkan. Han pun memberanikan diri keluar mobil. Di tengah keadaan yang kian tegang, Han melakukan siaran langsung dan lalu bersuara. Han minta Kim menyerahkan diri, karena dengan siaran langsung itu, oknum-oknum tidak akan berani menembaknya. Jelas saja Junho mendekat ke Han dan menghentikan petugas lain yang minta agar Han mematikan siaran langsung. Banyak orang yang menonton siaran tersebut. Han minta Kim bertahan, ia akan membantu. Kim harus menjalani persidangan dan tidak boleh mati. Mantan Jisup semakin bingung, tapi atasannya bernama General Gu sama sekali tidak menanggapi. Tiba-tiba jaringan komunikasi sengaja diputus. Siaran langsung Han terhenti. Junho dan Han langsung diamankan. Para oknum pun semakin sigap untuk menembak. Minwoo juga menunggu perintah dari mantannya Jisup. Tapi saat ingin meletuskan tembakan, suara ibunya Kim terdengar, menghentikan semua orang dan mendekat ke Kim lalu memeluknya. Mantannya Jisup yang tidak membuat keputusan membuat Jenderal Gu akhirnya turun tangan. Ia menyebut si mantan bodoh. Jenderal Gu lalu mencari muka dan menyuruh para oknum-oknumnya itu untuk menurunkan senjata. Jenderal Gu mengambil granat dari tangannya Kim dan sisi manusianya tiba-tiba muncul. Ia bilang jika Kim akan dijatuhi hukuman sesuai undang-undang. Mantannya Jisup pun sangat tidak menyangka akan kebusukan Jenderal Gu. Junho dan Han jadi lebih tenang. Di hari selanjutnya, Jenderal Gu yang di gereja didatangi Minwoo yang mengakui kesalahannya. Tidak seharusnya mereka mempercayai mantannya Jisup, tapi sekarang mantannya Jisup sudah dipecat. Jenderal Gu masih kesal karena Minwoo tidak berpikir dengan sehat. Agar terlihat baik di masyarakat, seharusnya mereka memberikan penghargaan ke orang-orang yang terlibat. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Untuk selanjutnya mereka berharap jika bisa menghindari penyelidikan dari pers dan Komisi HAM karena karir mereka dipertaruhkan. Di tempat yang berbeda, Cho rupanya masih bernyawa tapi tidak sadarkan diri dan dalam perawatan. Lanjut ke episode 9, di suatu tempat, kelompok teater menerima hukuman fisik dari senior mereka. Salah satu pria bernama Sung Min paling banyak menerima pukulan karena Sung Min memilih memainkan peran sebagai karakter wanita. Si senior lalu menunjukkan surat jika Sung Min masuk militer. Di waktu lain, Letkol senang karena Jungho dan Han mendapat penghargaan akibat membantu menangkap Kim tanpa menimbulkan korban. Walau senang, Letkol sangat khawatir karena Junho dan Han mempertaruhkan nyawanya. Setelah itu Junho dan Han dipaksa foto bersama. Park bahkan bingung karena mengira Junho dan Han akan masuk penjara militer. Dan pihak tentara mendapat banyak pujian atas aksi penangkapan Kim tanpa melukai siapa-siapa. Han jadi minta cuti atau setidaknya dibebas tugaskan, tapi Park menolaknya. Tak lama mereka bertemu dengan Jisup yang memberikan tugas baru. Seorang tentara yang kabur yang sempat berurusan dengan pihak polisi juga, bernama Sung Min. Han pun ingat akan kejadian sebelumnya. Nah, jadi dulu saat Han masih bertugas dengan Sung Woo, DP yang di season pertama episode pertama sempat bekerja juga dengan Junho. Mereka mencari tentara yang kabur, yang rupanya menjadi drag queen, menghibur di klub malam. Sung Woo sempat memberikannya saweran tapi tidak sopan. Han minta Sung Woo tidak bertingkah. Dan saat di belakang panggung, saat Sung Min sedang membereskan riasannya, Han datang yang membuat Sung Min panik. Jadi di markas dulu, Sung Min ini dirundung dan disebut sebagai orang yang pandai memuaskan pria. Di sana Sung Min tidak diperlakukan manusiawi. Sung Min sangat takut kembali ke markas militer dan mengancam akan melukai Han jika mendekat. Han yang mencoba menenangkan tidak berhasil. Sung Woo yang di luar bingung dengan Han yang tak kunjung kembali. Saat mengecek, Han sudah terluka karena tusukan pisau. Sung Min juga sudah pergi. Ke masa sekarang, Junho bertanya ke bar tempat Sung Min dulu pernah bekerja, tapi tak membuahkan hasil.
Setelah itu Junho dan Han datang ke kantor polisi. Keadaan sedang sangat tidak kondusif. Si polisi menjelaskan jika sebelumnya mereka menangkap penjahat yang melakukan pekerjaan ilegal. Ada kartu nama agensi yang di dalamnya terdaftar nama Sungmin sebagai pelanggan. Tapi polisi tidak tahu apa yang Sungmin lakukan. Untuk itu, Junho dan Han bisa mencari tahunya sendiri. Si polisi tidak bisa membantu karena ia sedang sibuk, membuat Junho dan Han merasa sangat bingung. Tapi akhirnya Junho dan Han menghubungi kontak nomor yang diberi polisi dan bertemu dengan seorang pria. Junho dan Han disuruh menyebutkan kata sandi, yang setelah itu Junho dan Han disuruh mengikutinya. Han bahkan bingung bagaimana Junho bisa mengetahui kata sandi tersebut, yang Junho sendiri tidak mengerti. Junho dan Han dibawa ke dalam mobil dan merasa tidak nyaman. Ingin pergi, si pria datang lagi dan menjelaskan jika kata sandi Junho tadi salah. Di luar mobil, sudah ada pasukan lain yang siap menyerang. Junho dan Han terjebak. Mereka menduga jika Junho dan Han adalah polisi, dan saat ingin dihajar, polisi yang sebenarnya datang. Polisi bilang jika menjadikan Junho dan Han sebagai pancingan, karena pergerakan polisi untuk menangkap penjahat tersebut selalu terbaca. Polisi pun langsung menghajar para penjahat. Ketuanya ketakutan dan kabur. Junho dan Han langsung mengejarnya. Si pria menggunakan sepeda, dan Han memaksa Junho mengejarnya juga dengan sepeda. Si pria tidak tenang karena Junho benar-benar mengejarnya sampai dapat. Namun aksi harus terhenti saat Junho terjatuh dan si pria terus melaju. Namun Junho tercengang karena Han menggunakan kendaraan listrik untuk mengejar si pria. Sekeras apapun si pria mencoba cepat, tapi mustahil. Hingga ia berbelok dan Han menghubungi Junho yang sekarang menemukan keberadaan si pria. Pria itu mengeluarkan pisau, orang-orang panik ketakutan. Tapi Junho dan Han berhasil mengamankannya. Di kantor polisi, Junho dan Han menunjukkan foto Sungmin yang pria ingat jika Sungmin dipanggil Nina. Sungmin kabur setelah menusuk seseorang sambil menangis. Dulu Sungmin minta bantuan, ia ingin kabur karena jika kembali ke markas militer, Sungmin akan ditindas, dilecehkan dan bisa mati. Awalnya si pria tidak peduli, tapi Sungmin mengancam akan melukai diri sendiri yang akhirnya membuat pria itu membantu Sungmin mengirimkannya ke kota lain. Junho dan Han datang ke kota yang dituju sesuai penjelasan si pria. Tapi Junho dan Han masih belum menemukan keberadaan Sungmin. Nah, jadi dulu Sungmin kerja di pabrik saat siang hari. Tapi ia sangat lelah, bahkan hampir mati karena tidak fokus. Atasannya sudah melarang Sungmin untuk tidak bekerja siang malam, dan Sungmin hanya minta maaf. Malamnya, ia menjadi penyanyi di bar. Banyak orang yang kagum akan Sungmin. Awalnya Sungmin menjalani semua kegiatannya dengan senang. Pagi kerja di pabrik, malam kerja di bar, dan di hari libur mengikuti kelas aktor. Tapi rutinitas yang padat dan tidak cukupnya istirahat membuat Sungmin kelelahan sendiri. Ia tetap memaksa terus bekerja, ada tujuan yang harus dikejarnya, sebisa mungkin menahan sakit yang tubuhnya rasakan. Han lalu cerita jika ia merasa aneh. Sebenarnya ia benci dengan Sungmin, tapi di satu sisi juga kasihan. Junho menyarankan agar tidak menangkap Sungmin, tapi menurut Han, hal itu juga tidak akan membantu. Setelah itu mereka jadinya mencari Sungmin lagi. Berkat bantuan dari asisten Park yang pandai teknologi, mereka pun menemukan posisi terakhir Sungmin saat ada di kota yang Junho dan Han sekarang datangi. Park lalu mengambil alih telepon. Akan sulit menemukan Sungmin karena Sungmin sudah mendapat identitas baru berupa paspor. Selama ini Sungmin berencana meninggalkan Korea. Park akan minta bantuan polisi lagi. Sebelumnya si polisi menjelaskan ke Park jika pria yang mereka tangkap punya bos yang berbisnis pembuat identitas palsu. Mereka pun setuju melakukan operasi gabungan. Junho dan Han disuruh datang ke markas si bos dan menyamar akan mencari kerja. Tempat itu cukup ramai dan tidak sembarang orang bisa masuk. Junho dan Han beralasan jika sudah putus asa. Mereka kabur dari wajib militer, membuat si bos pun ikut berempati. Karena 50 tahun yang lalu, ia juga kabur dari wajib militer. Sampai sekarang, rasanya masih seperti buronan. Tempat militer itu rupanya masih mengerikan hingga saat ini. Si bos langsung menerima Junho dan Han. Namun Junho dan Han ketahuan oleh anak buah yang lain jika ada kerjasama dengan polisi. Junho dan Han yang terkepung pun jadinya berusaha kabur. Sebisa mungkin menghindari orang-orang yang semakin anarkis ingin menangkap mereka. Mereka pun terpisah. Junho juga tidak menemukan jalan lagi. Namun seorang wanita menyeretnya masuk ke dalam bar. Wanita itu adalah Moon. Wanita yang ada di season 1 yang berpacaran dengan tentara yang kabur dan mengambil uang milik Junho. Moon merasa Junho masih belum berubah karena membuat keributan dan mencari seseorang. Moon mengaku kerja di sana berkat Junho. Bicara lebih lanjut, Junho melihat foto Sungmin sebagai Nina.
Moon pun bilang jika Sungmin adalah bintang besar di bar itu sebagai penyanyi. Banyak orang yang menyukainya. Bahkan Sungmin sempat ditawari menjadi artis oleh produser terkenal. Sungmin sesuai kriteria yang dicari produser. Sungmin jelas setuju dan menerima tawaran tersebut. Namun pertunjukannya diadakan di London. Sungmin ragu, ia sangat bingung, tapi mengaku punya paspor. Sehingga setelah itu, ia mendatangi bos pria sebelumnya yang membuat paspor untuk Sungmin. Si bos menjamin paspor itu sekarang tidak akan ada masalah. Sepenuhnya, nama Jang Sungmin mulai saat itu berubah menjadi nama Jang Nina. Sungmin tidak perlu bersembunyi lagi. Setelah itu Sungmin pamit pergi ke London. Moon berharap Junho tidak menangkap Sungmin. Junho lalu pergi. Moon berjanji akan mengembalikan uang yang dulu pernah ia ambil dari Junho. Junho dan Han sekarang di bandara. Mereka ke pusat kontrol dan bertemu dengan petugas yang bilang jika 2 hari yang lalu ada kejanggalan. Menunjukkan CCTV, Junho dan Han melihat saat itu Sungmin ingin pergi ke London. Namun saat pasportnya dicek, mesin tidak bisa mendeteksi. Petugas bilang jika terkadang mesin memang bermasalah. Sungmin semakin panik. Petugas lalu minta Sungmin menunggu. Kegelisahan itu semakin memuncak ketika petugas tadi datang bersama atasannya. Minta Sungmin ikut mereka ke ruangan. Nah sebenarnya petugas minta Sungmin untuk menunggu di ruangan selagi mesin diperbaiki. Hanya saja Sungmin malah berlari ketakutan. Ia tidak lagi memperhatikan jalannya, menabrak apa yang dilalui bahkan sampai terjatuh dan terluka. Tapi tidak mau dipanggilkan ambulans. Sungmin jadi pusat tontonan, tapi ia masih berusaha pergi dari tempat itu. Semua orang bingung dan petugas yakin jika Sungmin tidak akan bisa pergi jauh. Junho dan Han jadinya menelusuri jalan yang Sungmin lalui, di mana saat itu Sungmin berjalan di jembatan. Ia memastikan jika semuanya tidak apa-apa, tapi keadaannya semakin memburuk. Sungmin yang ingin pergi dan menggapai mimpi, hidup sesuai apa yang diinginkan tanpa dihantui ketakutan, harus terhenti karena nyawanya tidak lagi terselamatkan. Junho dan Han menemukan jasad Sungmin. Mereka menghubungi polisi. Sungmin meninggal karena tetanus dan pendarahan. Gizi yang buruk juga membuat tubuh Sungmin shock. Junho dan Han lalu kembali ke markas. Lanjut ke episode 10, mantan istrinya Jisoo datang berkunjung. Sekarang ia sudah dipecat dan merasa mendapat karma atas perbuatan sebelumnya. Si mantan mengaku jika saat itu tidak mampu memberikan perintah penembakan. Si mantan kemudian memberikan memori yang si mantan ambil dari Minwoo, tapi isi di dalamnya terkunci. Di waktu lain, Park dan Jisoo disuruh datang ke stasiun televisi. Mereka melihat Jenderal Gu menjadi pembicara di program televisi. Militer saat ini menghadapi kritik baik dari publik dan pers atas kejadian Kim sebelumnya. Selesai acara, Jenderal Gu ditemani Minwoo menunjukkan berkas tentang temannya Jisoo yang mendapat tugas militer di perbatasan Korea. Hanya saja temannya Jisoo meninggal karena menginjak keranjau. Kasus dianggap kecelakaan, tapi keluarga dan rekan meragukan hal tersebut. Kasus itu kembali mencuat karena Komisi HAM mengirimkan surat perintah untuk menyelidiki ulang kasus itu. Ada banyak kejanggalan dalam kasus tersebut, seolah-olah pihak militer menutupinya. Jisoo pun juga yakin ada yang janggal atas kematian temannya. Jenderal Gu merasa sudah memilih orang yang tepat untuk menyelidiki ulang kasus tersebut, karena Park dan Jisoo adalah orang yang paling mencurigai militer. Awalnya Park ingin menolak, tapi Letkol menghubungi, minta Park menerima apapun tugas yang Jenderal Gu perintahkan. Mereka jadi mengambil tugas tersebut. Jisoo sangat kesal karena merasa ditantang oleh Jenderal Gu. Dan lagi, yang meninggal itu adalah temannya Jisoo sendiri. Di hari sebelum kematiannya, si teman menghubungi Jisoo tengah malam saat Jisoo tertidur. Si teman mengungkit omongan Jisoo dulu. Jika kapanpun si teman ingin bertanya, Jisoo akan menjawabnya. Si teman bingung akan keadaannya. Jisoo yakin jika si teman menderita di markasnya. Jisoo menyarankan si teman melakukan apapun yang si teman rasa benar. Si teman minta maaf karena menghubungi larut malam, lalu memutuskan sambungan. Jisoo menyesal karena mengatakan hal tersebut ke si teman terakhir kalinya. Jisoo yakin ada yang aneh. Saat kematian temannya Jisoo, ada satu orang yang tidak memberikan alibi bernama Shin Ah-hui. Jisoo lalu membawa Junho pergi bersama ke markas militer di perbatasan Korea. Namun sepanjang perjalanan, rasanya cukup suram. Mobil militer lain melewati mereka, tapi ada salah satu petugas yang merokok dan membuang puntungnya ke Jisoo. Ketidakfokusan Jisoo menyebabkan mereka menabrak burung sampai mati. Jisoo masih tidak mengerti. Sesampainya di markas, mereka disambut oleh komandan di sana. Jisoo diperlihatkan teropong yang mengarah ke pasukan Korea Utara. Tapi Jisoo tidak ingin komandan di sana basa-basi. Si komandan pun menunjukkan lokasi kematian temannya Jisoo. Jisoo lalu membayangkan bagaimana si teman malam itu
bersama dengan anggota yang lain memeriksa ranjau yang ada. Namun anggota bernama Shin Ah-hui menginjak ranjau dan sangat ketakutan. Temannya Jisup sebagai ketua jadi mencoba menenangkan dan menggantikan posisi Shin Ah-hui. Setelah itu si teman memutuskan tali dan kesal karena Shin Ah-hui tidak fokus melangkah. Dan ledakan terjadi menewaskan temannya Jisup. Sekarang Jisup dan Junho langsung bertanya ke Shin Ah-hui. Namun Shin Ah-hui selalu membenarkan apa yang Jisup katakan. Hanya saja saat Jisup minta Shin Ah-hui menjelaskan kronologisnya, Shin Ah-hui panik. Jisup jadi semakin kesal. Sikap Shin Ah-hui cukup menjengkelkan baginya. Setelah itu Junho dan Jisup memeriksa kembali catatan kejadian. Hanya alibi Shin Ah-hui yang tidak diungkap di laporan. Seminggu setelah kematian, temannya Jisup diberi tanda jasa oleh kementerian. Dan anehnya, otopsi dan investigasi tidak dilakukan dengan benar. Seolah-olah kasusnya berusaha ditutup secepat mungkin. Dan lagi di markas perbatasan itu, sangat jauh dari pemukiman. Apapun yang terjadi di sana, dunia luar tidak akan tahu. Junho lalu mendengar suara, dan listrik tiba-tiba padam. Komandan masuk membawakan lilin sambil menjelaskan jika suara barusan dibuat tentara Korea Utara yang ingin menakut-nakuti mereka. Komandan juga menjelaskan jika dulu saat perang terjadi, banyak pembunuhan terjadi di sana. Pasukan selatan banyak yang tewas di tempat itu, dan untuk balas dendam, mereka menjebak pasukan utara dan membunuhnya dengan dibakar. Jisup semakin kesal dengan komandan yang sepertinya dari tadi mengarang cerita konyol. Jisup merasa banyak kejanggalan di tempat itu, dan jika dugaannya benar, Jisup minta si komandan waspada. Tapi komandan bilang jika Jisup tahu, tidak akan mengubah apapun. Ketegangan itu Junho lerai. Komandan bilang jika besok akan cuti. Ia pergi. Di hari berikutnya, Han cuti dan pulang ke rumah, tapi tak ada siapapun di sana. Sementara Junho menghubungi Park yang menjelaskan jika Jenderal Gu ingin kasus di markas perbatasan itu segera diselesaikan. Park bahkan tidak mengerti karena Jenderal Gu seperti buru-buru. Dari awal yang Park dengar juga, kematian temannya Jisup itu karena tentara bernama Shin Ah-hui membangkang temannya Jisup yang saat itu menjadi atasan. Junho semakin bingung karena Shin Ah-hui diselamatkan oleh temannya Jisup, tapi Shin Ah-hui juga membangkang kepada temannya Jisup. Park minta Junho mencari tahu lebih lanjut. Setelah itu Junho dan Jisup kembali bertanya ke Shin Ah-hui tentang hubungan Shin Ah-hui dengan temannya Jisup semasa hidup yang banyak orang bilang hubungan mereka sangatlah buruk. Tapi Shin Ah-hui muak dengan konspirasi yang menyatakan jika dirinya melakukan sesuatu kepada temannya Jisup dan menutupi semuanya agar tidak ketahuan. Shin Ah-hui juga tidak mau membahas soal kronologis karena seseorang mati tepat di hadapannya. Shin Ah-hui tidak mau mengingatnya lagi. Jisup lalu menunjukkan catatan jika saat itu hanya ada Shin Ah-hui dan temannya Jisup yang memasuki area ranjau. Jisup pun menyampaikan pendapatnya. Jika malam itu, Shin Ah-hui mendatangi temannya Jisup dekat perbatasan. Shin Ah-hui memang mengajak ketemuan di sana. Shin Ah-hui ingin membahas soal cuti, tapi si teman mengungkit jika sebelumnya Shin Ah-hui sudah mengambil cuti orang lain. Shin Ah-hui pun kesal dan si teman memperingati Shin Ah-hui untuk bersikap lebih sopan karena si teman ini adalah atasannya. Shin Ah-hui pun minta maaf tapi tetap merendahkan temannya Jisup sebagai pecundang dan tidak pantas menjadi atasan. Si teman takut, Shin Ah-hui semakin mencecarnya dan emosi karena ia lebih berpengalaman berada di pos perbatasan itu daripada si teman. Si teman terjatuh dan Shin Ah-hui bilang jika ia hanya bercanda dengan tertawa. Shin Ah-hui pergi dan si teman menginjak ranjau. Sekarang, Shin Ah-hui pun bertepuk tangan atas karangan yang Jisup buat. Jisup jadi semakin kesal dengan tingkah Shin Ah-hui. Junho mencegahnya. Shin Ah-hui lalu pergi karena ada tugas lain. Di tempat lain, Park menemani Min-woo yang ingin membelikan mainan untuk cucunya. Min-woo lalu membahas soal memori yang mantannya Jisup ambil dan sekarang ada di tangan Jisup. Tapi Park pura-pura tidak tahu. Min-woo minta Park mengembalikannya karena di dalamnya ada rahasia besar militer. Min-woo secara terang-terangan bilang jika dalam memori itu ada kasus yang mereka manipulasi. Park semakin kesal karena dipandang sebelah mata oleh Min-woo. Tapi Min-woo mengungkit keluarga Park dan tahu lokasi keberadaannya. Min-woo lalu menyerahkan mainan yang dibelinya untuk Park berikan ke anaknya. Setelah itu Min-woo bertanya, apakah Park tidak penasaran mengapa mereka memerintahkan Jisup memeriksa markas di perbatasan? Min-woo lalu mengundang komandan markas perbatasan dan akan menyampaikan apa yang diketahuinya kepada Park. Setelah itu Park langsung menelpon Han karena keadaan sedang darurat. Mereka harus membawa Junho dan Jisup kembali. Han yang dalam masa cuti pun bersemangat pergi. Kembali ke markas perbatasan, Jisup yakin jika selalu ada orang seperti Shin Ah-hui di militer. Entah atasan atau bawahan, orang yang merasa kuat akan menindas orang yang dirasa lemah. Junho menyadari
jika akhir-akhir ini Jisoo terlalu cepat berspekulasi negatif tentang Shin Ah-wi. Tapi Jisoo yakin memang Shin Ah-wi adalah pelakunya. Menurutnya, Shin Ah-wi membangkang si teman, membuat si teman tewas. Tentara yang lain berusaha menutupi karena tidak mau berurusan dengan Shin Ah-wi. Pendapat Junho tidak Jisoo pedulikan. Jisoo semakin terbawa emosi karena mengira Junho membangkangnya. Jisoo pun akan membuktikan keakuratan spekulasinya. Ia lalu membawa Shin Ah-wi paksa ke ruangan lain. Junho mencoba menghentikan, tapi Jisoo mengurung diri bersama Shin Ah-wi. Shin Ah-wi pun bilang jika ekspresi Jisoo dengan cepat berubah, padahal baru tinggal di sana beberapa hari. Jisoo lalu menghajar Shin Ah-wi, tapi Shin Ah-wi tertawa. Jisoo kesal karena temannya yang tewas adalah tentara yang baik. Han dan Park juga sudah dalam perjalanan. Shin Ah-wi sama sekali tidak melawan, tapi ia tertawa menerima pukulan karena yakin jika apapun cerita yang keluar dari mulutnya, Jisoo tidak akan percaya. Jisoo semakin menghajarnya dan memaksanya cerita kejadian yang sebenarnya. Shin Ah-wi pun menunjukkan bekas luka akibat ledakan ranjau. Itu adalah kronologi sebenarnya. Tapi Jisoo semakin emosi dan mengira jika Shin Ah-wi ingin membakar tangannya lagi. Jisoo yang mendekatkan lilin membuat Shin Ah-wi panik dan api malah membakar tempat itu. Semakin membara, semakin besar pula ketakutan pada Shin Ah-wi yang membuatnya akhirnya tidak sadarkan diri. Junho dan Han kini berhasil masuk dan memadamkan api. Jisoo juga melihat Shin Ah-wi tidak berdaya, dan Junho menyadari ada kamera CCTV yang terpasang. Mereka yakin sekarang sedang dijebak. Di waktu lain, Jenderal Gu yang di gereja kedatangan Minwoo yang melaporkan jika hasil penyelidikan yang dilakukan Jisoo hasilnya tetap sama dengan penyelidikan sebelumnya, karena memang hal itu yang terjadi. Minwoo menjamin jika opini masyarakat akan kembali baik berpihak kepada mereka. Komandan markas perbatasan juga diapresiasi kinerjanya, tapi membuatnya tidak tenang. Sedangkan Jisoo kini menyesali apa yang telah dilakukannya. Park sebelumnya mendapat informasi dari komandan markas perbatasan jika yang melakukan pelanggaran bukan Shin Ah-wi. Sebelumnya, temannya Jisoo ini mendapati jika pacarnya selingkuh. Ia sangat kesal dan mengusir tentara lain yang memandangnya. Si teman sangat mabuk dan kemudian menghubungi Jisoo. Si teman ini bukan orang baik yang mereka kira selama ini karena cara bicaranya saja sudah tidak sopan. Tapi saat itu Jisoo masih setengah sadar dalam tidurnya, sehingga tidak tahu jika banyak umpatan yang temannya ucap. Si teman yang emosional lalu melampiaskannya ke Shin Ah-wi yang saat itu menutup pembatas. Si teman langsung menghajar Shin Ah-wi atas tuduhan berkomunikasi dengan pihak utara, tapi Shin Ah-wi menyangkalnya. Si teman pun bilang jika marahnya hanya bercanda. Shin Ah-wi mencoba sabar dan si teman pun mengajak Shin Ah-wi bersenang-senang. Tapi apapun yang si Ah-wi katakan dan lakukan membuat si teman semakin jengkel. Si teman mendorong Shin Ah-wi seolah-olah sengaja membuat Shin Ah-wi menginjak ranjau. Si teman yakin jika ranjau di sana sudah tidak ada lagi, dan saat si teman ingin memukul lagi, Shin Ah-wi sudah kehabisan kesabaran. Si teman jelas tidak terima, tapi saat ingin melawan, ia menginjak ranjau. Shin Ah-wi semakin histeris. Sejak saat itu sikap Shin Ah-wi berubah, dan karena orang-orang tahu jika Shin Ah-wi adalah anak yang baik, mereka tidak tega jika nantinya Shin Ah-wi mendapati hukuman. Oleh sebab itu, mereka setuju untuk menyembunyikan kebenaran. Hanya saja Shin Ah-wi berubah jadi lebih emosional seperti temannya Jisoo. Dan sekarang, artikel tentang Jisoo yang memukul Shin Ah-wi tersebar di media. Jenderal Gu sengaja ingin menjatuhkan Jisoo karena Jisoo yang terlibat dalam komisi HAM justru melanggar HAM dalam penyelidikan. Kemudian Jisoo mendapat telepon dari Jenderal Gu dengan senang mempersilahkan Jisoo membuat keputusan dari penyelidikan yang dilakukan di markas perbatasan. Jika Jisoo memilih bilang jika temannya yang bersalah, maka uang pensiunan si teman untuk orang tuanya akan dihentikan. Park lalu mengambil alih panggilan dan kesal mengapa Jenderal Gu melakukan itu kepada mereka. Tapi panggilan diambil alih Minwoo yang ingin agar Jisoo dan Park tidak berulah. Minwoo lalu mengungkit mainan yang sebelumnya ia berikan untuk anaknya Park. Park langsung mengeceknya, rupanya isinya adalah uang sogokan. Dan lagi Park menerima video CCTV saat Minwoo menyogoknya. Minwoo minta memori rahasia militernya dikembalikan jika tidak ingin Park dipecat. Malamnya, Junho dan Han tidak mengerti memori apa yang dimaksud oleh Park dan Jisoo tadi, dan yang Han tahu, sebelumnya asisten Park yang membawa memori itu ke toko elektronik dan berusaha membuka isinya. Dan sekarang, Junho ditugaskan mengambil memori itu. Han memperingati agar Junho tidak membuka isinya. Kemudian Junho melihat berita di televisi tentang kontroversi insiden di kemiliteran. Banyak korban yang akhirnya bersuara dan siap mengajukan gugatan kepada negara atas kerugian yang ditimbulkan dan minta penjelasan terhadap berbagai kasus di militer yang dirasa janggal.
Dan untuk kasus Kim sebelumnya, seharusnya negara ikut bertanggung jawab. Walau tindakan Kim salah, tapi semua yang terjadi dalam sistem negara. Junho merasa wajah si perwakilan HAM tidak asing. Junho lalu pergi, dan di hari selanjutnya, di markas, Park mendatangi kamar Han dan ingin tahu keberadaan Junho. Han pun sadar jika Junho kabur. Lanjut ke episode 11. Mantannya Jisup sekarang mendatangi Kim. Si mantan sekarang akan menjadi pengacaranya Kim, yang membuat Kim semakin bingung karena ia tidak pernah menunjuk pengacara dan mengapa si mantan membantunya. Tapi mantannya Jisup bilang jika ia akan menggugat negara atas kerugian yang ditimbulkan, termasuk kasusnya Kim. Alasan si mantan membantu, tidak ada seorang pun di sisi Kim, bahkan Kim sendiri, karena orang-orang seperti si mantan ini. Junho melihat berita menampilkan perwakilan HAM bernama Hyeon yang bilang jika negara melakukan kesalahan dan harus mengakuinya. Hyeon adalah kakak dari tentara yang mengakhiri hidupnya di season pertama. Junho pernah bertemu di makam adiknya Hyeon. Sekarang Junho yang di toko elektronik ingin mengambil memori, tapi pemilik toko bilang jika mereka tidak bisa menyalin file yang ada di dalamnya dan tidak bisa dikirim juga. Junho jadi penasaran dan ingin melihat isi memori yang rupanya berisi berbagai dokumen asli dari kasus yang pernah terjadi di militer. Junho melihat ada korban yang ditembak Kim dulu, yang rupanya tidak mati seketika. Di keadaan yang cedera itu, korban mati karena tidak mendapatkan bantuan sesegera mungkin. Tapi pernyataan militer yang takut dikritik masyarakat pun menyatakan jika korban mati seketika. Di waktu yang sama, Kim sekarang menjalankan reka adegan aksi penembakannya, disaksikan oleh para keluarga korban yang masih belum ikhlas. Setelah itu Jenderal Gu memberikan pernyataan terkait kematian para korban. Mantannya Jisup mempertanyakan tindakan sigap militer untuk menyelamatkan para korban setelah Kim kabur, dan Jenderal Gu bilang jika para korban semuanya tewas seketika, sehingga tidak ada yang selamat dari aksi tersebut, apalagi markas militer jauh dari fasilitas medis. Yeon lalu bertanya, terdapat jeda waktu 1,5 jam sebelum tim tanggap darurat datang setelah mendapat laporan darurat. Janggal rasanya membutuhkan waktu selama itu untuk bisa datang ke markas. Jenderal Gu pun bilang jika saat ini mereka masih dalam penyelidikan dan mengakhiri pertemuan, ia pergi. Mantannya Jisup lalu mendekat ke Hyeon yang tampak sangat berani mengajukan pertanyaan ke Jenderal Gu. Mereka bisa bekerja sama ke depannya. Tak lama, Hyeon mendapat panggilan telepon dari nomor asing yang mengajaknya ketemuan. Penelpon itu adalah Junho yang punya informasi terkait kasus Kim. Salah satu korban yang tewas bukan mati seketika, tapi pendarahan berlebihan. Junho pun mengajak ketemuan di makam adiknya Hyeon, membuat Hyeon semakin bingung. Park dan Han juga belum mendapatkan informasi terkait Junho. Han yakin jika Junho kabur, hanya ia yang bisa membawanya kembali. Di rumah ibunya Junho, adiknya mendapat telepon berkali-kali dari pihak militer menanyakan keberadaan Junho, yang si adik juga tidak tahu dan minta tidak dihubungi lagi. Si adik sangat jengkel dengan Junho, tapi si ibu membelanya. Tak lama Han dan Park datang. Si ibu mengaku menunggu Han dan Park karena mereka teman baiknya Junho. Mereka harus membawa Junho kembali dan memastikan jika Junho tidak berbuat kesalahan. Tapi Junho bisa berada dalam bahaya. Si ibu pun mengaku jika Junho sempat mampir, memberikan pesan dalam kemasan kotak. Junho bilang baik-baik saja dan harus melakukan sesuatu. Junho akan kembali. Han dan Park semakin bingung apa yang Junho sedang lakukan. Ayahnya Junho pun mendengar diam-diam percakapan yang berlangsung. Setelah itu ayahnya Junho diajak makan mewah bersama Minwoo. Si ayah dipersilakan menikmati hidangannya karena semua itu dari uang pajak si ayah. Minwoo bahkan memberi uang yang tanpa ragu si ayah terima. Si ayah siap membantu memberitahu informasi apapun tentang Junho yang Minwoo butuhkan. Minwoo langsung melapor ke Jenderal Gu yang yakin jika saat ini Junho sedang mencoba membocorkan isi memori mereka. Jenderal Gu pun minta Junho segera ditangani sebelum persidangan. Memori tersebut tidak bisa disalin, jadi pastikan Junho tertangkap. Han dan Park masih mencoba melacak keberadaan Junho, dan tak lama mereka mendapat panggilan dari Junho. Han dan Park jelas minta Junho segera kembali, dan mengetahui jika tidak ada orang lain di mobil. Junho menjelaskan jika Han dan Park melihat isi memori tersebut, pasti akan melakukan hal yang sama seperti dirinya. Han lalu menghubungi asisten Park untuk melacak panggilan Junho. Han masih membujuk Junho karena tidak ingin Junho dalam bahaya. Bukan tugas Junho juga mengurus semua itu, membuat Junho bertanya, siapa yang harusnya bertanggung jawab? Karena yang punya wewenang malah mencoba menutupi kebenaran yang ada. Han berjanji akan tetap menangkap Junho jika terus keras kepala, dan Junho mematikan panggilan. Setelah itu, asisten Park menemukan keberadaan Junho yang sebelumnya ada di warnet. Hanya saja tak lama si asisten disuruh ke ruangan letkol. Si asisten menurut datang
dan sudah ada Jenderal Gu yang membuatnya terpaku lama. Jenderal Gu ingin tahu lokasi keberadaan Junho. Di hari berikutnya, Minwoo sudah menyiapkan seluruh pasukan untuk menangkap Junho yang kabur membawa rahasia negara. Sebagaimana oknum, Minwoo menyebut jika rahasia tersebut tersebar, maka menimbulkan ancaman negara. Dan para tentara lain pun menurut, karena Minwoo sudah menanamkan prinsip, jika tidak bisa dipulihkan, maka buat seolah-olah tidak pernah terjadi. Junho harus ditangkap, entah hidup atau mati. Semua pasukan menurut. Di waktu yang sama, Yeon dalam perjalanan untuk ketemuan dengan Junho dan memastikan jika tidak ada orang yang mengikutinya. Yeon juga minta Junho berhati-hati. Sebelum panggilan ditutup, Yeon bertanya bagaimana Junho mengetahui makam adiknya, dan Junho akan menjelaskan saat mereka bertemu nanti. Junho lalu naik kereta, dan dua anak buahnya Minwoo juga ada di kereta yang sama. Mereka melapor jika berhasil menemukan Junho. Minwoo jadi minta seluruh pasukan datang ke stasiun pemberhentian kereta selanjutnya. Kembali ke Junho, ia ingat saat melakukan tugas pertamanya mencari tentara yang kabur. Junho yang dalam kondisi mabuk tanpa sadar meminjamkan korek ke tentara tersebut. Tapi setelahnya, ia membakar racun. Si tentara meninggal dan pihak keluarga sangat terpukul. Sekarang, tentara anak buahnya Minwoo yang di toilet didatangi oleh Junho yang sudah menghajar rekannya. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Sempat kewalahan tapi Junho berhasil menumbangkan tentara itu. Si tentara tidak bisa melawan lagi. Kereta lalu tiba, para tentara di luar atas perintah dari Minwoo sudah bersigap dengan tugas penangkapan Junho. Mereka mulai memasuki kereta, dan Minwoo menemukan anak buahnya yang di kereta terjebak di toilet. Minwoo lalu melihat kepergian Junho yang masuk kereta lain. Mereka jadi langsung mengejar dan kereta melaju. Namun posisi Junho ketahuan, para tentara pun bersiap melawan yang Junho tidak takut. Perkelahian satu lawan sekian itu pun terjadi. Junho yang mempunyai basic bela diri mencoba mengalahkan semuanya. Sempat terluka tapi Junho bisa menang, hanya saja tentara yang lain terus berdatangan. Junho tidak bisa maksimal melakukan serangannya lagi. Hingga puncaknya, Minwoo muncul dan menghentikan Junho. Tapi kemudian Han juga muncul dan menghentikan Minwoo. Han yakin jika Minwoo bukan ingin menangkap Junho tapi membunuhnya. Di kesempatan itu, Han minta Junho segera pergi, yang kebetulan stasiun terdekat pemberhentian selanjutnya akan tiba. Minwoo mencoba menyerang Han dan hendak pergi, tapi karena Han tetap menahan, Minwoo akan menghabisi Han yang langsung Park datang menghentikan. Minwoo malah menampar Park dan minta Park yang harus bertanggung jawab atas semua situasi sekarang. Minwoo pergi dengan kesal, sedangkan Junho yang di stasiun bertemu dengan Sungwoo, mantan timnya di season pertama dulu. Sungwoo di sana ditugaskan untuk menangkap Junho. Junho langsung menghajarnya tapi Sungwoo bisa melawan balik. Kondisi Junho yang sudah terluka memudahkan Sungwoo, dan memori yang terjatuh langsung dihancurkan Sungwoo. Malamnya, Yeon masih ada di makam adiknya, tapi Junho tidak kunjung muncul. Junho juga tidak bisa dihubungi. Yeon pun melihat ada korek di dekat abu si adik, dan ada tulisan permintaan maaf dari Junho. Lanjut ke episode 12. Sungwoo adalah tim pertama saat Junho menjadi DP dulu, tapi tugas pertama Junho tidak berlangsung baik. Sungwoo mengajak Junho bersenang-senang dan menyelewengkan tugas. Hasilnya tentara yang mereka cari malah mati. Sekarang, Sungwoo mengungkit jika dulu Junho menghajarnya. Sejak saat itu rumor buruk beredar tentangnya. Keluarganya hancur juga karena ayahnya gagal dalam pemilu. Sungwoo pun punya keinginan untuk menjadi bintara karena ingin membunuh Junho, yang membuat Junho bilang jika Sungwoo sama sekali belum berubah. Kekesalan Sungwoo coba ditahan Minwoo yang sekarang memperbaiki memori karena Sungwoo telah merusaknya. Minwoo kesal karena Sungwoo tidak berpikir panjang sebelum bertindak. Tapi untungnya memori tersebut berhasil diperbaiki. Hanya saja saat dicek isinya, Minwoo bingung karena isinya bukan file yang seharusnya. Jadi sebelumnya, Junho minta bantuan ke teknisi untuk memindahkan file tersebut. Tapi karena tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk memindahkannya, si teknisi menyarankan Junho mengganti casingnya. Minwoo pun semakin kesal dan bertanya keberadaan memori yang asli. Yang sebelumnya Junho menaruh memori ke locker. Di markas, Let Call memarahi Han, Park, dan asistennya yang terlibat dalam pembebasan Junho saat di kereta. Si Let Call benar-benar kecewa karena ketiga orang itu tidak bisa menjalankan tugas militer dengan benar. Setelah Let Call pergi, Park yakin jika Junho akan masuk ke pengadilan militer dan bisa dipenjara. Mereka bahkan bingung isi dari memori tersebut yang membuat Junho bisa bertingkah sejauh ini. Dan tiba-tiba, Han mengajukan bebas tugas. Han pergi membuat Park dan asisten tidak mengerti. Minwoo juga kini mendapat telepon dari seseorang. Han yang sudah bebas tugas itu lalu datang ke gereja untuk bertemu dengan Minwoo.
Banyak penjaga yang bersiap, tapi Han bersikap santai karena Han yakin jika sebenarnya Jenderal Gula yang ingin bertemu dengannya. Sebelumnya Han mengirimkan suara dari letkol-nya yang mengaku jika Jenderal Gu selama ini mengetahui kebenaran yang ditutupi. Namun Park dan Jisup tetap dikirim bertugas ke markas perbatasan. Si letkol ini sempat diancam oleh Jenderal Gu, sehingga memerintahkan Park dan Jisup menerima tugas dari Jenderal Gu. Jadi sebelumnya, Han mendatangi letkol dan akan menyebarkan berita jika si letkol berusaha agar anaknya kuliah di Boston, agar terbebas dari wajib militer. Untuk itu, letkol memasukkan anaknya ke akademi pendidikan yang dimiliki oleh seorang ayah tentara baru. Si tentara kenalannya letkol ini mendapatkan perlakuan khusus. Si letkol pun tak berkutik. Ia jadinya membocorkan informasi tentang Jenderal Gu yang sengaja menjebak Park dan Jisup. Jenderal Gu jadi ingin tahu apa yang Han inginkan. Han yang disentuh malah semakin kesal. Han tidak ingin disentuh siapapun, atau rekaman suara itu akan disebarkannya di internet. Han tahu seorang atasan masih punya atasan lagi. Han ingin agar penahanan Junho dihentikan. Han akan mencari memori yang asli sebelum persidangan. Sedangkan Junho sekarang di borgol, dan Sungwoo cukup senang karena Junho memang pantas masuk penjara militer. Namun Sungwoo mendapat telepon agar kembali ke kantor, membuat Sungwoo bingung, tapi Sungwoo pun menurut dengan kesal. Mobil melaju, Junho pun bertanya berapa orang yang pernah Sungwoo tangkap, karena borgol yang menjeratnya sekarang mudah dilepaskan. Junho pun langsung mencekik Sungwoo dan kecelakaan terjadi. Tapi baik Sungwoo dan Junho masih selamat. Junho segera keluar mobil dan melepaskan borgol seutuhnya. Sungwoo kesakitan dan tidak bisa mengejar lagi. Park juga menerima pesan dari Han jika perintah penangkapan Junho sudah dibatalkan. Han akan mencari memori itu untuk melindungi Junho dan minta Park tidak menghalanginya. Namun tak lama, ada seseorang yang mencari Junho. Park pun menemui orang tersebut, yang rupanya Hyeon. Park ingat jika Hyeon adalah kakak dari tentara yang dulu tewas. Hyeon ingin penjelasan lebih lanjut mengenai korek yang Junho tinggalkan. Junho sempat mendatangi makam adiknya dan mengaku sebagai junior si adik. Dan Park bilang jika Junho bukanlah junior, melainkan DP yang bertugas menangkap adiknya Hyeon. Park minta maaf dan mereka bicara lebih lanjut. Hyeon tidak akan bisa memaafkan semuanya. Park yakin Junho sebenarnya mencoba mengatakan jika penyebab kematian si adik karenanya. Dulu Junho kesal dengan Sungwoo karena seseorang baru saja meninggal. Mereka seharusnya bertugas dengan becus dan menghentikan pria tersebut. Sejak adiknya Hyeon meninggal, Junho merasa putus asa karena begitulah tempat militer itu. Hyeon semakin sedih. Hyeon lalu mengukir tentang kasus Kim sebelumnya. Tembakan dari Kim itu menyebabkan tentara yang lain meninggal. Tapi sebelum itu, meninggalnya para tentara bukan karena peluru, melainkan pendarahan. Si tentara seharusnya masih bisa diselamatkan, dan militer pun juga punya kewajiban untuk melindungi dan menyelamatkan para tentara. Park pun membenarkan omongan Hyeon. Bahkan Park juga takut jika nanti anaknya menjalani wajib militer. Di sisi lain, Junho mendatangi ibunya. Si ibu selama ini cukup khawatir dan Junho berjanji akan kembali setelah semuanya selesai. Si ibu lalu menyampaikan pesan dari atasannya Junho yang minta Junho menghubungi. Han yang masih mencari tahu isi memori tidak mendapatkan hasil apa-apa. Park lalu menghubungi dan mengajak kerjasama untuk mencari memori tersebut karena sekarang Junho kabur. Jadi sekarang mereka harus menangkap Junho lebih dulu dan menyerahkan memorinya ke Jenderal Gu. Mereka tidak boleh membiarkan Junho ke penjara. Dan hari persidangan besok, Junho pasti akan datang. Esok harinya banyak orang yang datang ke pengadilan. Warga protes kepada pusat HAM yang minta gugatan ke negara dan seolah-olah membela pelaku. Mantannya Jisoo pun bertemu dengan Jenderal Gu yang bilang jika Kim tidak akan bisa memberi kesaksiannya. Kim minta maaf. Si mantan pun yakin jika Jenderal Gu sudah mengancam Kim agar Kim terus bungkam. Tapi si mantan tidak mempermasalahkannya. Mantan justru yakin Jenderal Gu sekarang sangat putus asa. Tapi Jenderal Gu tidak peduli. Apapun akan ia lakukan. Sekarang si mantan tidak punya banyak saksi. Namun Jisoo datang dan akan menjadi saksi. Jenderal Gu pun masih santai menanggapi dan pergi. Jisoo minta mereka menunggu sampai memori datang. Persidangan pun berlangsung. Jenderal Gu keberatan apabila negara harus menanggung rugi karena yang terjadi di militer sepenuhnya perkelahian yang tidak bisa diprediksi. Jenderal Gu yakin perkelahian tersebut urusan pribadi sesama rekan tentara. Tapi mantannya Jisoo menjelaskan jika Kim mengalami penganiayaan verbal dan fisik selama di militer dan sempat melapor ke petugas tapi malah diabaikan. Artinya negara tahu ada perundungan yang terjadi. Tapi Jenderal Gu minta mantannya Jisoo tidak mengarang cerita. Negara tidak akan bertanggung jawab kepada pembunuh. Jenderal Gu melanjutkan jika Kim menembak rekan yang lain.
Potongan rekaman CCTV pun diperlihatkan. Si mantan masih merasa belum jelas karena kematian korban belum pasti apakah mati seketika. Jenderal Gu kuku jika ada bukti kematian seketika. Dan walaupun bukan kematian seketika, Kim tetaplah yang menembak. Si mantan pun bilang jika bukan kematian seketika, artinya negara telah abai melakukan usaha evakuasi. Jenderal Gu pun lalu memperjelas omongannya dengan sangat berapi-api, menunjuk ke Kim sebagai pelaku penembakan yang menewaskan para korban seketika. Dan janggal rasanya jika negara harus bertanggung jawab atas kematian tersebut, padahal Kim pelaku utamanya. Di tempat yang berbeda, Junho ingin pergi ke gedung pengadilan, namun Han menghadang. Han minta Junho berhenti dan menyerahkan memorinya. Karena Junho menolak, Han siap dengan borgol. Namun Sungwoo muncul dan ingin menangkap Junho juga. Ketiga DP yang pernah satu tim itu pun kini bertarung. Sungwoo menghajar Junho dan Han lebih fokus mengambil memorinya. Minwoo juga mengikuti kepergian Hyeon. Kembali ke pertarungan, Han tidak ingin Junho terluka, sehingga mereka berdua melawan Sungwoo. Namun tenaga Sungwoo jauh lebih prima. Junho yakin Sungwoo masih menyimpan rasa bersalah, tapi tidak mau mengakui dan justru kesal ke Junho. Kembali ke persidangan, mantannya Jisup tidak ingin Kim menjadi saksi. Ia akan mengajukan saksi lain, yaitu Jisup, sebagai kapten yang pernah terlibat dalam kasus Nyacho, yang mungkin tahu apa yang mendasari Kim melakukan penembakan. Jenderal Gu masih mencoba bersuara, membuat si mantan kesal. Mereka harus mendengar lebih dulu, agar bisa menilai apakah negara punya andil dalam kekacauan yang terjadi. Saksi Jisup pun disetujui. Pertarungan Sungwoo juga berhasil mengalahkan Junho. Sungwoo menghajar membabi buta. Junho yang minta maaf membuat Sungwoo semakin emosi. Sungwoo mengungkit jika dulu tidak tahu tentara yang mereka kejar akan bunuh diri seperti itu. Sungwoo tidak ingin menanggung rasa bersalah seumur hidupnya. Han langsung menghentikan, membanting Sungwoo sampai pingsan. Sekarang Han mendekat ke Junho, memohon agar Junho menyerahkan memorinya. Han yang terus mendesak membuat mereka hampir tertabrak. Di persidangan, Jisup bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi. Jisup siap menerima hukuman jika berbohong. Jisup memulai pernyataannya terkait kasus Kim jika saat itu kedatangan helikopter yang ingin menyelamatkan tertunda. Dan korban sebenarnya masih hidup sekitar 1,5 jam. Tidak ada yang mati seketika. Jenderal Gu jelas menyangkalnya. Omongan Jisup tidak memiliki bukti. Jisup melanjutkan, jika selama bertugas di markas militer, mereka tidak pernah mengalami insiden penembakan ke sesama tentara. Dan Jisup mengakui bingung apa yang mereka harus lakukan di situasi tersebut. Yang mereka tahu hanya mendengar perintah dari atasan. Jadinya setelah kejadian penembakan terjadi, mereka tidak berbuat apa-apa selain menunggu. Si korban sangat kesakitan dan parahnya helikopter penyelamat ditunda. Mereka baru siap datang saat ada perintah dari atasan. Itulah yang membuat korban akhirnya tewas karena pendarahan. Mereka juga yakin atasan mereka tidak paham situasi TKP. Membunuh orang karena dianiaya tidak dibenarkan. Pelaku penganiayaan juga berhak untuk tetap hidup. Yang salah, bahwa tentara seperti mereka diam saja dan menunggu saat ada orang yang sekarat. Semua kekacauan yang terjadi akibat mereka berkumpul di tempat yang sama. Mereka masuk militer yang tugasnya melindungi negara. Tapi saat terjadi pembunuhan, negara tidak mau bertanggung jawab. Jika negara bersikap seenaknya, untuk apa mereka membela negaranya? Jenderal Gu jelas makin protes. Menurutnya Jisup memberikan kesaksian tanpa ada bukti. Namun tak lama, seseorang masuk dan Hyeon yang membuka loker langsung dilihat oleh Minwoo, tapi tak ada memori di dalam sana. Junho juga mengaku ke Han jika memori tidak ada padanya. Han jelas bingung karena sekarang memori yang bisa membuktikan omongan Jisup ada di tangan Park. Mantannya Jisup akan menunjukkan dokumen asli kematian para korban sebelum Jenderal Gu memanipulasinya. Jenderal Gu masih protes dan menolak bukti dari sumber yang tidak jelas. Tapi Park memastikan jika ia adalah sumbernya. Jenderal Gu semakin kesal karena Park mengkhianati instansi sendiri. Jadi sebelumnya, Junho menghubungi Park tapi yang bersuara adalah Hyeon. Hyeon sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya saat itu. Junho lalu minta maaf, tapi Hyeon juga tidak menyalahkan Junho. Sekarang yang penting bagi mereka adalah hari persidangan besok. Park mengambil alih telepon dan menjelaskan rencananya. Park akan mengambil memori tersebut. Jisup akan menjadi saksi selagi mengulur waktu. Junho juga pasti akan ditangkap jika bergerak sendiri, karena banyak orang yang mengincar Junho. Park pun merancang jebakan. Junho ditugaskan mengalihkan perhatian orang-orang yang mengejarnya, tapi Han kesal karena yakin semuanya tidak akan berakhir dengan mudah. Harus ada yang dikorbankan. Di persidangan, hakim mengakui tuntutan penggugat atas kompensasi terhadap negara. Si mantan sangat senang,
Tapi walau beberapa kasus diakui, namun diperlukan penyelidikan ulang untuk kasus lainnya. Oleh karena itu, persidangan ditunda. Persidangan pun usai. Kim dibawa pergi. Ia minta maaf ke ibunya dan keluarga korban. Para keluarga korban pun akhirnya juga menyadari tindakan yang dilakukan Kim karena ulah anak mereka yang juga merundung. Tapi sekarang mereka tidak bisa melakukan apapun. Jenderal Gu mendekat ke Jisup dan si mantan. Hasilnya sekarang mereka tidak menang ataupun kalah. Tapi yang jelas, Jisup harus menanggung konsekuensinya. Jenderal Gu pergi dengan kesal. Minwoo datang dan langsung menangkap Park karena melanggar undang-undang keamanan negara. Park ditangkap karena membocorkan rahasia. Park sudah berpasrah. Junho dan Han yang datang bingung dengan Park yang terborgol. Park mengorbankan dirinya sendiri, dan Junho jadi merasa sangat bersalah. Tapi Park mengaku jika harus ada konsekuensi atas semua keributan yang dibuat. Park minta Junho dan Han tidak sedih. Park berharap Junho dan Han menjalani kehidupan yang baik. Junho dan Han pun menurut. Park lalu pergi. Ia minta Junho dan Han tidak mengkhawatirkannya. Waktu berlalu, Junho, Han, dan Jisup mengunjungi Park yang dipenjara. Junho juga tidak mengerti apakah perjuangan mereka setimpal. Park pun bilang jika mereka bisa menang di lain waktu. Setelah Junho dan Han pergi, Jisup bingung karena Park mau menanggung semuanya sendirian. Park bilang jika Jisup harus selamat untuk menjaga Junho dan Han. Jisup pun berterima kasih, ia belajar banyak dari Park, walau Park adalah bawahannya. Junho dan Han juga sekarang akan berpisah, karena Han sudah dibebas tugaskan. Han bertanya, apakah sekarang semuanya selesai? Tapi Junho malah bilang jika ia bahkan belum memulai. Setelah itu mereka berpisah ke jalan yang berbeda. Junho naik bis kembali ke markas. Namun dalam perhentian selanjutnya, Junho sempat melihat Huang Jiangsu, pelaku perundungan Cho di season 1 sebelumnya. Jiangsu pun menatap Junho lama, sampai bis menghentikan tatapan mereka. Junho mencoba menikmati perjalanan pulang di hari ke-364 sebelum bebas tugasnya. Selang waktu, Junho bertemu dengan Cho yang kini sudah kembali sehat. Junho terharu sekaligus bahagia, dan cerita berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita series DP Season 2. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film dan series yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.